Pelatih Manchester United Ruben Amorim berbicara soal rumor mantan anak asuhnya di Sporting CP Victor Gyökeres ke Old Trafford. Semenjak Ruben Amorim menjadi pelatih Manchester United, Victor Gyökeres terus dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Alasannya karena Gyökeres merupakan mantan mesin gol andalan Amorim sewaktu di Sporting CP. Oleh karena itu, tak sedikit yang percaya kalau Gyökeres bakal menyusul Amorim suatu hari nanti. Apalagi juru taktik asal Portugal itu santer dikabarkan ingin memboyong penyerang tengah baru. Baru-baru ini rumor tersebut ditanyakan oleh awak media kepada Amorim. Dia mengaku tak masalah jika Gyökeres memutuskan untuk kembali bekerja sama dengannya di Manchester United. Namun Amorim juga memperingatkan penyerang berusia 26 tahun itu, jika niat Gyökeres pindah ke Manchester United hanya untuk bermain di Liga Champions, maka Amorim tak akan menerimanya. Amorim menegaskan bahwa dirinya hanya akan mendatangkan pemain yang murni ingin membela Manchester United. Sementara itu, David De Gea siap mengguncang Old Trafford saat Manchester United membuat pengumuman pramusim yang menarik. Pendukung Manchester United akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada salah satu pemain paling setia klub saat David De Gea akan kembali ke Old Trafford untuk pertandingan khusus selama pramusim. Sekarang berusia 34 tahun, De Gea diharapkan tampil untuk klubnya saat ini Fiorentina dalam pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada 9 Agustus, menandai kepulangan yang mengharukan 2 tahun setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Sejak meninggalkan Manchester, De Gea menghabiskan 1 musim tanpa klub sebelum kembali ke panggung profesional dengan menandatangani kontrak dengan Fiorentina. Sejak itu, ia menemukan semangat baru di Italia, mengesankan di Serie A dan memainkan peran kunci dalam upaya Fiorentina untuk lolos ke Liga Champions. Pada hari Jumat dini hari nanti, MU akan memainkan laga krusial. Mereka akan berhadapan dengan Athletic Bilbao di semifinal Liga Eropa 2024-2025. Laga ini sangat krusial bagi Setan Merah. Untuk memenangkan laga ini, mereka perlu menurunkan skuad terbaik mereka. Jelang laga ini, MU berpotensi mendapatkan tambahan tenaga. 2 pemain mereka, Matthijs de Ligt dan Amad Diallo, sudah kembali berlatih. Hari ini, Manchester United mengadakan latihan terbuka jelang menghadapi Bilbao. Di sesi latihan ini, Amad Diallo dan de Ligt sudah berlatih bersama tim utama MU. 2 pemain itu menyalakan semua menu latihan yang diberikan tim pelatih. Alhasil, kedua pemain ini sudah dekat untuk melakukan comeback di skuad Setan Merah. Di sisi lain, penyerang muda mereka, Chido Obi, masuk dalam skuad yang berangkat ke Spanyol. BBC Sport memiliki informasi mengapa MU tetap membawa Chido Obi kendati ia tidak bisa dimainkan melawan Bilbao. Alasannya, karena MU tidak langsung pulang setelah leg pertama nanti. Mereka akan tinggal di Bilbao sehari seusai pertandingan untuk berlatih sebagai persiapan menghadapi Brentford. Amorim dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga itu, sehingga ia membawa banyak pemain untuk ikut sesi latihan di Spanyol. Amorim sendiri membawa banyak pemain muda dalam perjalanan ke Spanyol ini. Selain Obi, ada Seko Kone, Bendito Mantato, Jayden Camason, Tyler Fredrickson juga bakal ke pertandingan ini. Lini depan Manchester United bermasalah musim ini. Dalam 33 pertandingan yang sudah dijalani, The Red Devils baru mengemas 38 gol hingga masuk tim 5 terbawah dengan produktivitas gol paling rendah. Manchester United bergerak cepat di bursa transfer dengan mengincar penyerang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha. Menurut laporan Relevo, Setan Merah siap membayar klausul rilis senilai 62,5 juta pound sterling untuk mengamankan jasa pemain Brasil ini yang dianggap sebagai kunci dalam proyek ambisius klub. MU ingin Cunha bisa diamankan sesegera mungkin agar sudah bisa ikut berlatih saat sesi latihan pramusim dimulai pada Juli nanti. Setan Merah tak mau Cunha telat bergabung karena proses transfer yang berliku. Negosiasi diperkirakan akan mengalami kemajuan dalam beberapa pekan ke depan, menandakan bahwa transfer Matheus Cunha bisa menjadi salah satu perpindahan terbesar di bursa musim panas. MU menyiapkan kontrak 5 tahun. Saya bisa membalas perbincangan ini pada akhir musim, tapi kami mempunyai ide jelas karena kami harus melakukan banyak hal jauh lebih cepat, kata Amorim di Sports Ball. Di kubu Wolves, kehilangan Cunha akan menjadi pukulan berat.
Namun, tawaran sesuai klausul pelepasan solid ditolak. Bagi Kunal sendiri, peluang bergabung dengan Manchester United, klub dengan sejarah dan cita-cita besar, tentu menggoda. Sementara itu, kehadiran Kunal membuat salah satu di antara Zielinski atau Højlund akan meninggalkan Old Trafford di bursa transfer musim panas 2025. MU harus menjual salah satunya untuk menambal uang untuk belanja pemain. Højlund atau Zielinski kemungkinan akan kembali ke Liga Italia. Juventus dan Napoli dilaporkan siap menyelamatkan karir kedua pemain itu setelah gagal total di Old Trafford bersama MU. Paul Parker, mantan bek Manchester United, menegaskan bahwa Ruben Amorim harus diberi kesempatan membangun tim sesuai visinya sebelum kinerjanya dinilai. Parker menekankan bahwa jendela transfer musim panas akan menjadi kunci bagi Amorim untuk menerapkan sistem 3-4-3 secara optimal. Tidak adil penilaian kinerjanya sekarang, dia membutuhkan pemain yang sesuai, ujar Parker kepada Sportmail. Kesuksesan MU di Liga Eropa bisa menjadi penentu. Gelar juara tidak hanya memberikan tiket Liga Champions, tetapi juga memperkuat posisi finansial MU di bursa transfer. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal merekrut Liam Delap. Setan Merah akan mengalihkan fokus mereka ke Jean-Philippe Mateta sebagai gantinya. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya minat untuk merekrut Mateta. Musim ini, Mateta memiliki performa yang ciamik. Ia mengemas total 17 gol bagi Istana. Gaya bermain striker timnas Prancis itu juga dikabarkan cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan yang sama, MU juga semakin berpeluang untuk mengamankan jasa Mateta di musim panas nanti. Sang striker dikabarkan ingin cabut dari Pillage. Pasalnya, nego kontraknya bersama The Eagles berjalan sejauh ini. Mateta juga menilai proyek yang sudah dikerjakan MU saat ini tergolong menarik, sehingga ia ingin menjadi bagian dari Setan Merah. Mahar transfer Mateta sendiri dikabarkan tidak terpaut jauh dari harga Delap. Sang striker dikabarkan bisa diangkut di kisaran 40 juta pounds, sehingga MU akan mempertimbangkan merekrutnya. Manchester United susah payah melawan 10 pemain Bournemouth. MU baru mencetak gol balasan di injury time untuk memaksakan laga berakhir 1-1. Gol sematawayang Antonio Semenyo di babak pertama dibalas Setan Merah dengan gol Rasmus Højlund di injury time. Bournemouth sendiri tampil lebih baik dan lebih agresif di sepanjang permainan. The Carriers bermain dengan 10 orang pada 20 menit terakhir menyusul kartu merah Evan Nilsson. Dengan tambahan 3 angka ini, Bournemouth tetap di peringkat 8 klasemen Liga Inggris. Bournemouth mengumpulkan 52 poin dari 32 pertandingan, sedangkan MU terpaku di posisi 15 dengan 38 poin. Rasmus Højlund masih terus berjuang meningkatkan performanya di Manchester United. Meski performanya sempat menurun, legenda MU Peter Schmeichel percaya striker muda asal Denmark itu memiliki mentalitas kuat untuk bangkit. Schmeichel memahami tekanan besar yang harus dihadapi para pemain Manchester United. Menurutnya, Højlund memiliki potensi besar dan ketangguhan mental untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Usai pertandingan kemarin, Andre Onana sedang dalam pembicaraan dengan Neom SC klub Saudi, bersiap untuk menghabiskan banyak uang musim panas ini karena mereka sekarang berada di ambang promosi ke Liga Pro Saudi. Masa depan pemain internasional Kamerun itu di United diragukan setelah musim yang sulit di bawah manajer Ruben Amorim. Agen Onana saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Neom. Kontrak kiper itu di United berlaku hingga 2028. Yang juga masuk dalam daftar belanja Neom adalah gelandang Manchester City yang akan hengkang Kevin De Bruyne. Manchester United kembali melirik Serie A dalam upaya mereka memperkuat sektor penjaga gawang. Setelah sempat dikaitkan dengan Mike Maignan dari AC Milan, kini perhatian klub Premier League itu mengarah ke Zion Suzuki, kiper muda milik Parma asal Jepang. MU memang sedang menghadapi dilema di bawah Mister. Meski telah menggelontorkan lebih dari 50 juta euro untuk mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan, performa sang kiper belum memenuhi ekspektasi klub maupun supporter. Dengan rencana untuk merombak skuad musim panas nanti, manajemen Setan Merah kembali mengincar talenta dari Italia, liga yang dikenal sering melahirkan penjaga gawang berkualitas.